Yang kami muliakan, Biku Santacito, yang kami hormati Rama Ramani, Upasaka Upasika yang terkasih dalam Dhamma. Namo Buddhaya Soti Hotu. Saya Viviani Sunario yang akan memandu acara Inspirasi Dhamma selama kurang lebih 90 menit ke depan. Sehubungan dengan pandemi yang belum berakhir, acara Inspirasi Dhamma akan disiarkan secara live di kanal YouTube dan Facebook Wihara Weluwana Klumpang. Dan setelah mendengarkan uraian dari penceramah, Bapak, Ibu, Saudara-saudari dapat bertanya kepada penceramah malam hari ini dengan mengetikkan pertanyaan di kolom komentar YouTube dan kanal Facebook Wihara Weluwana Klumpang. Atau mengirimkan ke nomor WhatsApp Wihara Weluwana Klumpang di 0813 5142 6609 dengan format nama, kota, dan pertanyaan yang singkat dan padat. Pada malam ini, kita sedang bertelekonferensi dari Batu Malang, Wihara Padepokan Dhammadippa Arama, dengan yang termuliakan Biku Santacito, pada acara Inspirasi Dhamma Wihara Weluwana Klumpang. Sebelum kita menyapa yang termuliakan Biku Santacito, saya akan menyampaikan profil singkat narasumber kita hari ini. Yang termuliakan Biku Santacito menempuh pendidikan sarjana 1 sampai dengan sarjana 3 di Universitas Kelania, Sri Lanka, jurusan Pali dan Buddhist Studies. Beliau juga pernah mengajar di Universitas Kelania pada tahun 2008 sampai 2012. Dan saat ini beliau adalah seorang Ketua Sekolah Tinggi Agama Buddha di Kertarajasa, Batu Malang. Demikian profil singkat narasumber kita pada hari ini. Marilah kita sapa narasumber kita pada malam hari ini. Wandami Bante, semoga Bante dalam keadaan sehat dan bahagia. Baik, selamat malam, Namo Buddhaya. Terima kasih kepada Bante Santacito atas kesediaannya Bante untuk mengisi Inspirasi Dhamma Wihara Weluwana Klumpang. Baiklah, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, marilah kita mempersiapkan diri untuk mendengarkan inspirasi Dhamma yang akan disampaikan Bante Santacito dengan tema Hidup Damai Tanpa Konflik. Silakan Bante. Baik, terima kasih kepada moderator kita malam hari ini. Ya, mari kita bersama-sama bersikap panjali mengagungkan Sang Buddha terlebih dahulu. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Nahi verena ca verani samantita kudacanang averena ca verani isadhamo sanantano. Kebencian tidak akan berakhir apabila dibalas dengan kebencian. Kebencian akan berakhir apabila dibalas dengan tanpa membenci. Inilah hukum yang abadi. Yang saya hormati para Rama-Ramani yang hadir di kanal YouTube Wihara Weluwana Klumpang, dan juga para Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian, selamat malam semuanya, terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Seperti yang telah disampaikan oleh Saudari Viviani, moderator kita malam hari ini, bahwa kita akan membahas selama kurang lebih 90 menit ke depan, satu topik, satu tema yang sebenarnya penting sekali untuk kita bahas, yang tidak lain adalah hidup damai tanpa konflik. Mengapa tema ini diangkat? Karena kita semua sebagai manusia
bahkan sebagai makhluk, tentu ingin hidup bahagia, ingin hidup damai, ingin hidup bebas dari konflik, bebas dari permusuhan, bebas dari pertengkaran. Dan itulah harapan idaman bagi setiap manusia. Bahkan secara naluriah, itu juga harapan bagi semua makhluk, tidak hanya manusia. Itulah Sang Buddha pernah menyampaikan kepada kita semua, bahwasanya pada dasarnya semua makhluk tidak mau menderita, tidak ingin mendapatkan hukuman. Semua makhluk mencintai hidupnya. Sabe tasanti dan dasa, sabe sang jiwitang biang. Dan karena semua makhluk tidak mau menderita, semua makhluk tidak mau mendapatkan semacam hukuman, semua makhluk mencintai hidupnya, itulah yang sesungguhnya pada dasarnya secara naluriah kita semua ingin hidup damai. Tetapi walaupun kita ingin hidup damai, kenyataannya dalam kehidupan secara realitas di lapangan seringkali terjadi pertengkaran di antara kita, terjadi permusuhan di antara kita, terjadi perkelahian, terjadi ketidakcocokan, konflik, yang mana menghancurkan kedamaian, menghancurkan ketentraman yang sebenarnya kita inginkan. Dan itu pernah ditanyakan oleh seorang dewa yang datang kepada Sang Buddha. Ia adalah Dewa Saka, dewa yang menjadi raja di alam Tawatingsa. Ia datang pada Sang Buddha dan bertanya, Bante, kami sebenarnya sebagai manusia, sebagai dewa, ingin hidup tanpa adanya pertengkaran, hidup tanpa adanya permusuhan antara satu dengan lainnya. Kita ingin hidup damai, ingin hidup tenang, ingin hidup bahagia. Tetapi kenyataannya, kita, baik para dewa, para manusia, masih melakukan hal-hal yang menimbulkan hancurnya kedamaian. Melakukan hal-hal yang justru bukan menciptakan kedamaian, tetapi memunculkan permusuhan, pertengkaran, konflik, percekcokan, dan lain sebagainya. Sebenarnya apa yang menyebabkan semua ini? Itu pertanyaan dari Raja Saka, Dewa Saka. Apa jawaban Sang Buddha? Sang Buddha mengatakan bahwa yang menyebabkan mengapa para dewa manusia yang walaupun ingin hidup damai, tetapi masih menciptakan permusuhan satu sama lain, percekcokan satu sama lain, pertengkaran, konflik dalam hidup mereka, disebabkan karena apa? Dua hal. Yang pertama adalah isa, yang artinya adalah iri hati. Yang kedua adalah macarya, yang artinya kekikiran. Nah, dua hal ini yang sebenarnya menjadi penyebab mengapa kita terus melakukan berbagai macam pertengkaran, percekcokan, perkelahian, konflik yang menciptakan bukan kedamaian, tetapi malahan kehidupan yang tidak ada kedamaian sama sekali. Nah, iri hati dan kekikiran. Kalau kita perhatikan di dalam kehidupan kita, barangkali kita pernah mengalami, atau siapapun yang hadir di sini yang mendengarkan juga pernah mengalami. Coba dikaji, coba dilihat secara lebih dekat. Mengapa terjadi pertengkaran? Mengapa terjadi percekcokan? Mengapa muncul permusuhan? Biasanya disebabkan karena iri hati. Apakah itu iri hati yang muncul di dalam batin kita? Atau iri hati yang muncul di pihak orang lain? Karena iri hati inilah, maka muncul percekcokan, muncul pertengkaran, muncul perkelahian, muncul konflik.
iri dengan kesuksesan orang lain. Orang lain, teman kita mendapatkan kesuksesan, mendapatkan kebahagiaan, lebih banyak mendapatkan materi, lebih pandai, lebih terkenal. Nah, karena muncul iri hati, maka disitulah mulai muncul konflik. Dan setidaknya adalah konflik dalam batin. Jadi sebelum konflik itu muncul ke permukaan, termanifestasi ke dalam ucapan dan juga perbuatan jasmani, setidaknya kalau sudah muncul iri hati, maka batin sudah tidak akan damai lagi. Batin akan muncul konflik, muncul kegelisahan, muncul penderitaan batin. Karena iri tidak suka terhadap kesuksesan, kebahagiaan yang dimiliki oleh orang lain. Dan kalau kemudian iri hati ini sampai begitu kuat, lantas termanifestasi ke dalam ucapan, maka ucapan yang dilontarkan juga ucapan-ucapan yang menyakitkan. Ucapan-ucapan yang sifatnya adalah kasar, sifatnya adalah memecah belah, ucapan-ucapan yang dilandasi oleh kebencian. Nah, disitulah konflik tidak hanya terjadi di dalam batin sendiri, tetapi berkembang menjadi konflik sosial antara kita dengan orang lain. Karena tidak bisa mengendalikan ucapan yang muncul karena iri hati, maka muncullah ucapan-ucapan yang sifatnya adalah ucapan yang tidak benar, ucapan yang tidak baik, ucapan yang justru akan memecah belah. Dan kalau kemudian iri hati ini begitu kuat dan termanifestasi ke dalam bentuk perbuatan, maka perbuatan-perbuatan yang muncul pun juga perbuatan yang membawa kepada kerugian, membawa kepada ketidakmanfaatan, yang menghancurkan, yang tidak memberikan ketenangan, tidak memberikan kedamaian, tetapi memberikan penderitaan bagi diri sendiri yang melakukan dan juga bagi orang lain yang mendapatkan imbas dari perkataan dan juga perbuatan yang kita lakukan kalau itu muncul dari iri hati. Nah, disitulah konflik pertengkaran itu muncul dan kedamaian lenyap. Dan semua hal, semua pertengkaran, semua konflik itu biasanya muncul karena iri hati. Muncul karena tidak suka melihat kesuksesan, melihat kebahagiaan dari orang lain. Nah, ini yang pertama. Nah, yang kedua adalah yang tadi disebut oleh Sang Buddha, maccharya, kekikiran. Nah, ini juga menjadi penyebab mengapa seseorang tidak mendapatkan kedamaian. Mengapa seseorang yang dilakukan adalah tindakan-tindakan baik ucapan maupun perbuatan jasmani yang sifatnya adalah konflik, permusuhan, pertengkaran, perkelahian, adalah karena kikir. Nah, biasanya kekikiran ini sebenarnya tidak bisa dipisahkan dari iri hati. Karena iri hati dan kekikiran ini diibaratkan seperti satu koin dengan dua sisi. Tidak bisa dipisahkan. Artinya kalau seseorang itu mengembangkan iri hati dalam hidupnya, dalam batinnya, maka sebagai dampak kelanjutannya adalah kikir. Kikir dengan apa yang dimiliki, tidak mau berbagi. Kalau seseorang itu selalu iri dengan orang lain, selalu tidak suka dengan kebahagiaan orang lain, maka begitu kebahagiaan yang dia miliki diambil oleh orang lain, muncullah apa? Muncullah ketidaksukaan, muncullah percekcokan, muncullah konflik, muncullah pertengkaran. Karena tidak mau berbagi, karena diri sendiri tidak suka kalau orang lain misalnya berbahagia, maka begitu yang kita miliki diambil, wah kita marah-marah. Atau begitu orang lain ternyata lebih baik daripada kita, wah kita menjadi tidak suka, menjadi marah-marah. Nah, sehingga di sini maccharya kekikiran juga
menjadi penyebab mengapa seseorang hidupnya tidak damai. Yang dilakukan dalam setiap ucapan dan tindakan tidak lain adalah tindakan-tindakan yang sifatnya merugikan, yang membawa kepada perpecahan, perkelahian, percekcokan, permusuhan. Itu karena macaria. Nah, oleh sebab itu, Sang Buddha pernah menyampaikan, ada 5 jenis macaria. Kalau kita perhatikan, 5 jenis macaria atau 5 jenis kekikiran inilah yang memang sering kali terjadi yang membawa kepada pertengkaran, membawa kepada perpecahan. Sementara kedamaian, ketentraman yang diidamkan oleh setiap manusia tidak akan tercipta disebabkan karena kekikiran ini. Nah, yang pertama ada yang disebut sebagai awasa macaria. Kekikiran yang berkaitan dengan awasa, tempat tinggal atau wilayah. Lalu kita perhatikan, ya banyak orang bertengkar, berkelahi, ya tidak bersatu itu disebabkan karena apa? Wilayah, karena tempat tinggal, karena kekuasaan. Merasa misalnya, oh ini daerah kekuasaan saya. Oh ini adalah misalnya wihara saya, misalnya yang paling simpel sederhana adalah ini wihara saya. Nah, begitu kemudian ada orang yang datang yang kemudian ingin mengontrol daerah kekuasaan saya atau ingin mengontrol wihara saya, ya, tanpa disadari muncul sebuah yaitu kekikiran, tidak mau berbagi, tidak suka orang lain mengontrol orang lain, yaitu berusaha menguasai daerah kekuasaan saya. Maka muncullah apa? Konflik dalam batin, ketidaksukaan dalam batin, penderitaan dalam batin, itu sendiri sudah menghancurkan kedamaian. Belum lagi kalau tidak tahan ya dengan yaitu kekikiran dalam batin seperti yang tadi terkait dengan isa atau iri hati, maka muncullah ucapan-ucapan yang tidak menyenangkan. Muncullah perbuatan-perbuatan yang tidak menyenangkan. Konflik dengan yang lain. Nah, itu disebabkan karena apa? Kekikiran yang berkaitan dengan tempat tinggal, dengan daerah kekuasaan. Nah, itu yang pertama, yang seringkali membawa kepada yaitu pertengkaran, kedamaian tidak tercipta karena ada kekikiran yang demikian. Nah, yang kedua adalah kula macaria atau kekikiran yang berkaitan dengan kula. Sebenarnya arti kula itu sendiri adalah keluarga. Tetapi di sini lebih mengacu kepada pengikut. Nah, jadi kalau seseorang punya pengikut, nah pengikut di sini ya tidak hanya misalnya ada misalnya partai tertentu punya banyak pengikut ini atau agama ini punya banyak pengikut ini umatnya. Tetapi bahkan di dalam sebuah yaitu lingkungan misalnya kita sedang berada di satu organisasi atau kita berada di sebuah pekerjaan. Di sana biasanya kita punya teman, kita punya semacam orang-orang dekat. Nah, itu juga bagian dari apa? Bagian dari seperti pengikut. Nah, seseorang yang kemudian memiliki kekikiran berkaitan dengan pengikut, nah itu juga menyebabkan pertengkaran, menyebabkan konflik. Makanya tidak heran bahwasanya ya salah satu yang menyebabkan konflik terjadi di mana-mana adalah karena apa? Karena misalnya kalau kita hubungkan dengan agama ya karena ada orang-orang yang kemudian tidak suka, oh ini kan pengikut saya, ini adalah umat saya. Tetapi kemudian dikonversi ke agama lain, ke umat lain, kemudian muncul apa? Muncullah ketidaksukaan. Ya, muncul iri hati atau muncul kekikiran. Karena kekikiran tidak mau pengikutnya diambil, ya, tidak mau orang-orangnya ini diambil, maka muncullah ketidaksukaan. Muncullah percekcokan, muncullah pertengkaran. Karena pengikutnya diambil oleh orang lain. Nah, ini juga menjadi penyebab mengapa seseorang tidak mendapatkan kedamaian selama ada kekikiran berkaitan dengan pengikut. Dan ini tidak hanya berkaitan dengan antara satu agama dengan agama lain, bahkan dalam intern agama pun juga bisa terjadi demikian. Nah, misalnya ini kan pengikut dari wihara saya, misalnya begitu.
Nah, tetapi kemudian diambil sama atau orang demikian kemudian pergi ke wihara lain. Nah, karena ada kekikiran dalam batin yang belum dilenyapkan, maka muncullah ketidaksukaan. Kenapa ya? Orang ini yang tadinya itu sering datang ke wihara ini, sekarang pindah ke wihara lain. Nah, muncullah ketidaksukaan. Nah, dari ketidaksukaan kemudian kalau tidak dikendalikan dengan baik, maka ucapan-ucapan yang dikeluarkan juga ucapan yang tidak menyenangkan, ucapan yang tidak bermanfaat. Ucapan yang nantinya menambah konflik pertengkaran, malahan bisa terjadi. Ataupun kalau perbuatan yang dilakukan perbuatan jasmani, juga perbuatan jasmani yang sifatnya menghancurkan. Nah, oleh sebab itu harus dikenali bahwa kekikiran berkaitan dengan pengikut pun juga itu harus dikenali agar jangan mengobsesi pikiran kita. Karena itu adalah penyebab mengapa kita tidak bisa hidup damai. Kemudian yang lainnya adalah laba macari atau kekikiran berkaitan dengan perolehan, dengan yaitu pendapatan. Ya, misalnya sebagai contohnya adalah misalnya kita sudah mempunyai usaha tertentu, misalnya toko, misalnya kita mendirikan sebuah toko sembako misalnya. Wah, dan itu di satu desa misalnya atau di satu kota misalnya satu-satunya satu toko sembako. Nah, kemudian pendapatnya banyak. Jadi orang ya mau tidak mau kalau beli sembako ke toko tersebut. Kemudian ada tetangga kita atau orang lain sekitar 100-200 meter juga mendirikan toko yang sama. Yang mau tidak mau, di situ orang-orang yang berdatangan itu akan terbagi. Malahan kalau harga yang kita berikan itu masih lebih mahal dari toko yang baru dibangun, wah malahan mereka akan datang ke sana semua. Nah, ini juga bisa menimbulkan apa? Menimbulkan karena di sini ada kekikiran tidak mau berbagi dengan yang lain, berkaitan dengan perolehan, berkaitan dengan pendapatan, keuntungan yang tadinya itu besar kemudian berkurang atau bahkan tidak ada, hilang, maka muncullah apa? Muncullah konflik dalam batin, kegelisahan dalam batin, kekhawatiran dalam batin, penderitaan dalam batin, kedamaian tidak tercipta. Dan kalau itu dikembangkan, maka muncullah ucapan-ucapan, perbuatan-perbuatan jasmani yang sifatnya adalah ya tidak baik, yang bisa menimbulkan konflik, pertengkaran, permusuhan. Nah, oleh sebab itu, kekikiran berkaitan dengan keuntungan juga satu hal yang bisa menciptakan yaitu ketidakdamaian dalam batin. Dan kemudian adalah wana macari. Nah, wana macari artinya adalah kekikiran berkaitan dengan popularitas. Jadi artinya adalah tidak suka kalau orang lain ini lebih populer, orang lain lebih dibicarakan baik-baiknya. Tidak suka. Yaitu juga bagian dari yaitu iri hati. Tetapi karena dalam batin itu tidak mau orang lain lebih baik dari dirinya, tidak mau orang lain lebih populer dari dirinya, nah sehingga kikir tidak mau berbagi, maka begitu ada yang barangkali lebih populer, lebih terkenal, ada seseorang yang lebih dipuji-puji, muncullah sakit hati, muncullah konflik dalam batin, kegelisahan, ketidaksukaan, kedamaian lenyap. Dan kalau itu tidak dikendalikan, kemudian ucapan, perbuatan jasmani juga termanifestasi ke dalam ucapan, perbuatan jasmani yang sifatnya adalah ya menciptakan sebuah konflik. Nah, itu adalah yang keempat. Bahkan yang kelima, yang terakhir, macari yang terakhir yang disampaikan oleh Sang Buddha adalah disebabkan karena kikir berkaitan dengan pengetahuan. Nah, ini juga sama. Bahkan pengetahuan, orang sudah punya banyak pengetahuan pun bisa menjadi kikir. Karena apa? Tidak mau pengetahuan yang dimiliki ini dibagi-bagi ke orang lain. Takutnya apa? Takutnya nanti akan lebih pandai, lebih bijaksana, lebih intelektual, kemudian menjadi lebih populer. Nah, kekikiran demikian ini juga menciptakan batin yang menderita, batin yang gelisah, kedamaian juga lenyap. Karena nanti begitu ada orang yang ternyata lebih baik, lebih pandai, yang memiliki
pengetahuan lebih banyak, maka muncullah rasa tidak suka. Nah, iri hati muncul. Makanya dari kekikiran muncul iri hati. Nah, ini yang menyebabkan bahwasanya seseorang walaupun ingin damai, ingin bahagia, ingin tentram, tetapi ternyata tidak bisa damai, tidak bisa tentram, yang dimunculkan adalah permusuhan, konflik, pertengkaran, karena iri hati dan kekikiran. Isa Macaria. Nah, oleh karena itu Sang Buddha kemudian melanjutkan, karena ditanya oleh Dewa Saka, lantas Bante, ada tidak yang menyebabkan mengapa seseorang masih memiliki yaitu iri hati dan kekikiran? Sang Buddha mengatakan ada. Mengapa seseorang batinnya masih dikuasai oleh iri hati dan kekikiran? Itu disebabkan karena batin orang demikian masih dikuasai oleh apa? Suka dan tidak suka. Bia abia. Nah, suka dan tidak suka ini sebenarnya juga mengacu kepada karena masih ada keserakahan dan juga ada kebencian. Masih ada preferensi. Ini adalah yang saya sukai, ini adalah yang tidak saya sukai. Yang saya sukai itu dilekati erat, kemudian yang tidak disukai, kemudian dibenci, ya tidak mau berasosiasi. Nah, karena suka dan tidak suka inilah maka muncullah iri hati dan juga kekikiran. Artinya kalau seseorang melekati statusnya, ini yang saya sukai adalah misalnya seseorang hanya menyukai yaitu popularitasnya, atau menyukai yaitu harta bendanya, ini yang disukai. Nah, dari kesukaan demikian, dengan harta bendanya, dengan popularitasnya, maka begitu ada seseorang yang ingin mengambil atau menguasai, atau ingin katakan merampas materinya, harta bendanya, keterkenalannya, maka ya karena ada kesukaan di situ, maka muncul apa? Kekikiran, tidak boleh. Tidak mau sharing. Atau sebaliknya kalau kemudian ada seseorang yang ternyata lebih baik, lebih kaya, seseorang yang lebih terkenal, muncullah iri hati. Karena dia menyukai status yang telah dia miliki. Dia menyukai harta benda yang dia miliki. Sehingga begitu ada yang lebih dari dirinya, muncullah iri hati, tidak suka. Nah, disebabkan karena apa? Suka ini. Dan juga karena tidak menyukai ketika dirinya lebih rendah. Tidak menyukai ketika dirinya lebih tidak kaya. Atau lebih katakan kekayaannya kurang dari orang lain. Nah, karena suka dan tidak suka inilah maka muncullah iri hati dan juga muncul kekikiran karena keserakahan dan kebencian. Tentu Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, kalau sudah bicara keserakahan dan kebencian, pasti juga disebabkan karena kebodohan. Karena ketidaktahuan, artinya tidak tahu mana yang baik, mana yang buruk. Tidak tahu bahwa keserakahan, kebencian adalah buruk. Tidak tahu bahwa melenyapkan keserakahan dan kebencian adalah baik. Karena tidak tahu ini, karena moha ini, maka muncullah keserakahan dan kebencian. Dan karena keserakahan dan kebencian, yang termanifestasi ke dalam suka dan tidak suka, maka muncullah iri hati dan juga kekikiran. Nah, ini yang menyebabkan seseorang terus melakukan tindakan-tindakan yang membawa kepada pertengkaran, percekcokan, perkelahian, berbagai macam masalah, berbagai macam konflik. Baik konflik dalam batin sendiri maupun konflik terhadap orang lain, konflik sosial. Nah, disebabkan karena ini. Kalau dirunut lagi nanti akan dikatakan karena disebabkan oleh canda, karena masih ada semacam gairah. Gairah di sini mengacu pada gairah yang disertai dengan kotoran batin. Kemudian disebabkan karena vitaka, ada pemikiran. Nah, pemikiran di sini disebabkan karena papanca, karena obsesi pikiran itu sendiri. Nah, tetapi yang paling kasar, yang tampak, yang kelihatan dengan mudah, itu disebabkan karena iri hati dan juga kekikiran. Yang mana itu disebabkan karena suka dan tidak suka, atau keserakahan dan juga kebencian. Yang dibalik itu juga ada ketidaktahuan atau kebodohan. Nah, oleh sebab itu, Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, agar kita bisa hidup damai,
Agar kita bisa hidup tanpa adanya konflik, maka tentu yang harus kita lakukan adalah melenyapkan sebab mengapa kita menjadi tidak damai. Mengapa kita terus terseret oleh konflik pertengkaran yang menyebabkan kita tidak bisa mendapatkan kedamaian. Yaitu tentunya dengan melenyapkan iri hati dan juga kekikiran, melenyapkan keserakahan dan juga kebencian, termasuk melenyapkan kebodohan. Nah, bagaimana kita melenyapkan ini? Yang tentu pertama kita harus memiliki pandangan yang benar. Nah, pandangan yang benar di sini adalah mampu memilah, mampu mengetahui, mengenali, oh ini adalah sebab mengapa tidak mendapatkan kedamaian. Ini adalah sebab mengapa kita bisa mendapatkan kedamaian, kita bisa hidup damai. Damai dalam batin kita, damai di dalam kehidupan bermasyarakat, kehidupan sosial. Nah, secara sederhana adalah tahu bahwa iri hati, kekikiran, keserakahan, kebencian, kebodohan itu adalah sebab-sebab yang membawa kepada konflik dan pertengkaran. Nah, sementara lawan dari iri hati, kekikiran, keserakahan, kebencian, kebodohan itu adalah sebab-sebab yang membawa kepada kedamaian. Tentu kalau kita bicara tentang iri hati, lawannya adalah mudita. Jadi orang yang iri hati ini, ya atau katakan pikiran yang diseret, dikuasai oleh iri hati, harus dilawan dengan pengembangan mudita, yaitu senantiasa untuk memunculkan rasa bahagia, rasa simpati, apresiasi terhadap kebahagiaan, kesuksesan yang dimiliki oleh orang lain. Jadi begitu misalnya ada orang lain yang sukses, ada orang lain yang bahagia, alih-alih memunculkan iri hati, malahan kita harus apa? Turut berbahagia. Kita harus memunculkan kebahagiaan, memunculkan apresiasi, bersimpati terhadap kebahagiaan, kesuksesan yang dimiliki, yang diperoleh oleh orang lain. Nah, artinya mudita adalah baik. Kemudian, alih-alih seseorang kemudian kikir terhadap apa yang dimiliki, maka seseorang hendaknya mengembangkan apa? Mengembangkan sikap dermawan. Sikap siap membantu orang lain. Sikap untuk siap berbagi apa yang dimiliki yang berharga untuk kebahagiaan orang lain. Nah, ini disebut sebagai caga. Nah, kemudian selain itu juga baik untuk melenyapkan kebencian yang itu membawa kepada iri hati. Ya tidak hanya dengan bermudita cita, tetapi juga dengan mengembangkan misalnya meta cinta kasih. Karena cinta kasih inilah yang sifatnya adalah berbahagia, bersahabat dengan orang lain, yang sifatnya adalah cinta kasih universal terhadap orang lain, ini juga penting untuk dimunculkan untuk melenyapkan kebencian terhadap orang lain. Dan juga adalah yaitu alih-alih memunculkan keserakahan, maka seseorang harus ya berkembang di dalam yaitu suka memberi. Ya caga, kedermawanan yang kemudian termanifestasi ke dalam perbuatan memberi, ini harus dikembangkan. Jadi tidak memunculkan keserakahan, tetapi suka berbagi, suka memberi. Nah itulah yang akan melenyapkan. Melenyapkan yaitu keserakahan, melenyapkan kekikiran. Nah di sini mengetahui ini baik, ini tidak baik, ini yang membawa kedamaian, ini yang menciptakan permusuhan, konflik, itu adalah kebijaksanaan atau pandangan yang benar. Nah sekarang, yang terpenting lagi adalah setelah mengetahui ini baik, ini buruk, sudah bisa memilah ini baik, ini buruk, maka yang terpenting lagi adalah mengupayakan. Mengupayakan agar yang buruk-buruk itu dilenyapkan, yang baik-baik itu kemudian dikembangkan. Tadi tahu, oh ternyata kekikiran, iri hati itu tidak baik. Itu membawa kepada konflik dalam batin, konflik dengan orang lain. Itu tidak baik.
Maka begitu muncul iri hati, begitu sudah mulai muncul iri hati, sudah tahu oh iri hati sedang menguasai pikiran, maka harus segera dikenali. Dikenali kemudian dilenyapkan. Apakah dengan cara merenungkan, oh ini tidak baik, ini tidak bermanfaat, ini membawa kepada penderitaan, dengan merasakan, oh ternyata kalau batinnya itu dikuasai oleh iri hati, wah betul-betul menderita, gelisah, menderita sendiri. Padahal orang yang itu yang menjadi objek, seseorang itu iri hati, barangkali sedang berbahagia. Dia sedang bahagia, sedang enjoy, malah orang tersebut menderita sendiri. Nah, merenungkan bahwa ini tidak bermanfaat, ini membawa kepada duka penderitaan, maka ini pun juga bisa menjadi satu cara untuk melenyapkan iri hati. Termasuk ketika muncul yaitu kekikiran. Nah, begitu muncul kekikiran, maka harus apa? Harus dilihat bahwa ini tidak baik. Ini membawa kepada penderitaan, lenyapkan. Nah, kemudian usaha lainnya adalah tidak hanya melenyapkan kotoran batin yang muncul yang membawa kepada konflik, membawa kepada penderitaan, tetapi juga melakukan hal-hal yang sifatnya berlawanan dari yaitu penyebab-penyebab yang membawa kepada penderitaan. Nah, jadi ketika ada iri hati muncul, alih-alih iri hati dikembangkan, itu dilenyapkan dan kemudian munculkan mudita. Munculkan rasa simpati, rasa bahagia terhadap kebahagiaan, kesuksesan yang diperoleh oleh orang lain. Bisa kita renungkan. Barangkali awalnya sulit. Awalnya sulit, tetapi kalau kita membiasakan diri untuk berbahagia dengan kesuksesan orang lain, berbahagia dengan kebahagiaan orang lain, nah kemudian itu menjadi habit, menjadi kebiasaan pikiran kita, maka setiap kali kita melihat orang lain sukses, orang lain bahagia, teman kita sukses, teman kita bahagia, wah menjadi ikut bahagia. Tidak ada iri hati, batin menjadi damai. Nah, itu harus dilakukan. Atau kalau misalnya muncul kekikiran, maka yang mesti kita lakukan adalah alih-alih kita mengembangkan kekikiran, ya kita justru harus melihat, oh ini tidak baik. Ini membawa kepada kegelisahan, membawa kepada penderitaan. Maka mengupayakan untuk melenyapkan dan kemudian malahan orang demikian harus melawannya dengan berbagi, melawannya dengan memberi. Nah, kalau itu dilakukan lagi dan lagi, maka ketika ada kekikiran muncul, itu tidak bisa bertahan lama. Bahkan kekikiran bisa lenyap. Yang ada adalah kondisi batin yang siap berbagi, siap menolong siapapun yang membutuhkan. Nah, dengan usaha yang demikian ini, maka kebahagiaan, kedamaian itu akan diperoleh. Nah, dalam melakukan hal-hal ini, dengan memiliki pandangan benar, kemudian mengupayakan yang menjadi pengetahuannya ini ke dalam kehidupan sehari-hari, dengan upaya yang nyata, upaya yang sebenarnya, melenyapkan hal yang tidak baik, mengembangkan hal yang baik, lakukan itu dengan penuh perhatian. Lakukan itu dengan penuh kesadaran. Ya, setiap momennya ketika melakukan betul-betul disadari, betul-betul diketahui, betul-betul diperhatikan. Dan ini akan menjadi kekuatan. Kekuatan bagi kita dalam melakukan apa yang baik itu tidak serampangan, tetapi memberikan kekuatan, memberikan kesan yang kuat, sehingga apa? Yang baik-baik yang dilakukan itu akan menjadi kekuatannya lebih besar dan akan terus berkembang, dan berkembang. Dan kedamaian batin akan dapat diperoleh. Itulah Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, bahwasanya dalam kita mengatasi yaitu konflik pertengkaran yang terjadi dalam batin kita dan juga terhadap orang lain, maka kita harus melenyapkan penyebab-penyebabnya dan memunculkan kualitas-kualitas batin, memunculkan tindakan-tindakan yang sifatnya membawa kepada kedamaian. Kalau itu dilakukan, maka hidup kita menjadi damai tanpa adanya konflik, baik konflik batin maupun konflik sosial. Itulah dan demikian yang memang ingin saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Semoga bisa dipahami, semoga kita semua masuk dalam Dhamma, dan selanjutnya saya kembalikan kepada
moderator kita, Saudari Viviani. Terima kasih. Terima kasih Bante untuk uraian damanya yang telah diberikan kepada kami semua. Semoga uraian dhamma ini dapat memperdalam pemahaman dhamma dan menyokong praktik dhamma kita semua. Kami informasikan kembali bahwa Bapak, Ibu, Saudara-saudari dapat bertanya dengan mengirimkan pertanyaan ke nomor WhatsApp 0813 5142 6609. Sekali lagi 0813 5142 6609. Atau ke kolom komentar Facebook atau YouTube Wihara Weluana Klumpang. Oke, kita ke pertanyaan pertama, Bante. Ini ada pertanyaan yang masuk, Bante. Yang pertama dari Saudara Edi Johan dari Medan. Bante, mau bertanya mengenai kikir. Kadang di perempatan jalan kita melihat orang meminta-minta. Seketika itu bisa timbul pikiran ketidaksukaan. Dan pikiran mengapa orang tersebut tidak mencari pekerjaan selain meminta-minta. Sehingga kita tidak ada keinginan untuk berdana. Bagaimana mengurangi pikiran semacam itu dan apakah termasuk kikir, Bante? Ya, tentu dalam kondisi demikian ya memang itu termasuk kekikiran. Jadi apalagi kalau muncul ketidaksukaan terhadap orang yang sedang meminta-minta, kemudian menjadi tidak memberi kepada orang tersebut, yaitu termasuk bagian dari kikir. Ya, untuk mengurangi rasa atau katakan pikiran curiga terhadap orang demikian atau ketidaksukaan terhadap orang demikian, pertama yang harus kita renungkan juga adalah ya sejauh mana kita tahu posisi orang yang sedang meminta-minta itu. Barangkali kita bisa berpikir kalau untuk kita sendiri atau orang-orang tertentu, ya berpikir, iya dia masih muda, dia masih kuat, kenapa kok dia melakukan pekerjaan demikian hanya meminta-minta? Bukankah bisa melakukan pekerjaan lain? Ya, untuk orang-orang tertentu barangkali bisa berpikir demikian. Tetapi terkadang dalam kehidupan yang nyata, kita tidak tahu masalah dari orang demikian yang meminta-minta. Barangkali memang dia tidak punya skill lain, tidak punya keterampilan lain, sehingga dia harus meminta-minta. Atau barangkali memang dia tidak punya tempat tinggal, tidak punya keluarga yang mensupport, yang tidak ada jalan lain kecuali dengan meminta-minta. Dan kita tidak tahu. Tidak tahu apa yang sesungguhnya terjadi di balik itu semua. Nah, sehingga sebenarnya dengan kita berpikiran demikian, ya kita bisa membantu orang tersebut. Kecuali kalau memang kita tahu persis bahwa orang demikian ternyata ya kita sudah berasosiasi, kita sudah riset ya secara mendalam dan kita lihat orang demikian sebenarnya misalnya dia itu hanya orang yang bermalas-malasan, yang tidak mau bekerja, atau dia itu meminta-minta kemudian digunakan untuk ya hal-hal yang sebenarnya tidak sesuai. Ya kalau memang demikian halnya ya itu artinya orang tidak memberi bukan karena kikir, tetapi karena apa? Karena ya karena tahu bahwa nanti yang diberikan juga akan digunakan untuk hal-hal yang tidak baik. Nah, kalau demikian halnya itu bukan karena kikir. Tetapi kalau misalnya memang tidak mau memberi atas dasar kecurigaan yang tanpa ada alasan yang kuat, itu sebenarnya juga disebabkan karena ada kekikiran, disebabkan karena ketidaksukaan, sehingga itu harus dilenyapkan terlebih dahulu. Nah, itu yang harus kita lakukan. Dan yang kedua juga yang juga perlu kita ya perhatikan juga dalam praktik dhamma ini adalah walaupun seandainya apa yang kita berikan terhadap orang tersebut itu digunakan untuk hal yang tidak baik. Asalkan kita memang tidak tahu apa yang dia gunakan, apa yang dia lakukan maksudnya dalam menggunakan apa yang telah kita berikan. Dan awal kita memberikan juga dengan niat tujuan yang baik untuk bagaimana supaya orang tersebut bisa mendapatkan makanan, bisa survive, tinggal ya sebagai manusia. Ya asal niatnya sudah baik saja, itu sudah sangat baik, itu sudah merupakan kebajikan. Jangankan memberikan kepada manusia, termasuk memberi kepada manusia yang tidak baik, manusia yang jahat. Bahkan Sang Buddha mengatakan, memberikan makanan atau apapun kepada hewan sekalipun, itu juga sudah merupakan kebajikan yang
patut untuk dilakukan. Beliau mengatakan, Sang Buddha mengatakan, kalau seseorang tahu seperti yang saya ketahui, seperti yang Sang Buddha ketahui, manfaat dari berdana, maka tidak ada satupun orang yang akan makan, bahkan kalau seandainya itu adalah makanan yang sedikit, yang terakhir hanya satu suapan, yang kemudian dia akan makan sendiri tanpa memberi kepada yang lainnya. Kalau tahu manfaat dari berdana. Ya masalahnya kan kita tidak tahu, sehingga ya ketika kita makan pun juga tidak ingat dengan yang lain. Tetapi kalau orang tahu manfaat berdana seperti yang Sang Buddha ketahui, maka tidak mungkin untuk tidak berbagi kepada orang lain, bahkan ketika itu adalah makanan yang sedikit, pasti akan berbagi. Itu Sang Buddha mengatakan demikian. Dan beliau juga mengatakan, Sang Buddha juga mengatakan, bahkan seandainya seseorang ketika punya sisa makanan, kemudian sisa makanan tersebut diberikan dibuang ke air dengan harapan makhluk-makhluk yang ada di air itu juga bisa menikmati makanan tersebut. Itu juga sudah merupakan kebajikan. Nah, apalagi kalau memberi kepada yang manusia. Nah, itu sudah kebajikan. Oleh sebab itu, ya tentu yang terpenting pertama adalah niat kita. Niat kita adalah baik. Kita memberi kepada siapapun, walaupun nanti seandainya kok ternyata digunakan untuk hal yang tidak baik, tapi niat kita baik. Tapi kalau memang ternyata sudah tahu persis apa yang dia lakukan itu sebenarnya tidak baik, yang dia lakukan dengan mendapatkan apa yang kita berikan itu untuk kegiatan atau untuk hal-hal yang tidak bermanfaat, yaitu tentunya orang demikian ya harus bijak juga. Tidak kemudian memberi yang kemudian nanti malahan disia-siakan. Itu juga itu kebijaksanaan yang juga harus dimunculkan. Tetapi kalau memang tidak tahu, ya sebenarnya masih sangat patut untuk kita memberi dengan niat yang baik. Nah, jadi seperti kalau mengapa saya mengatakan bahwa kita pun harus bijak selama kita tahu alasannya kenapa tidak memberi atas dasar kebijaksanaan, itu tidak masalah. Seperti ada satu kasus. Nah, ada sebuah hutan yang mana ketika masuk hutan tersebut, maksudnya wihara hutan, ya, ada wihara hutan. Ketika masuk ke wihara hutan tersebut ada plakat besar yang ada tulisannya, jangan memberikan makan kepada monyet. Nah, kemudian orang barangkali berpikir, kenapa ya? Ini kan wihara. Kenapa kok para biku di sini yang tinggal di wihara tidak memberikan makanan kepada monyet? Dilarang untuk memberikan makanan. Ya, sepertinya kan kikir kan? Sepertinya kan ini kikir banget ya. Padahal para biku kenapa kikir banget? Tidak boleh memberikan makanan kepada monyet di hutan tersebut. Nah, ternyata itu bukan masalah kikir, tetapi karena ada beberapa kejadian di mana ketika ada seseorang memberikan makanan kepada monyet di hutan tersebut, nah lama-kelamaan monyet tersebut itu setiap kali melihat para biku yang bawa mangkok itu akan direbut. Jadi berpindah patah dan membawa mangkok akan direbut, dikira ada makanan. Nah, pernah satu kejadian di mana ada seorang biku yang tidak katakan melakukan apa yang dianjurkan di plakat tersebut. Nah, kemudian setiap hari memberikan makanan. Nah, suatu kali, monyet-monyet itu melihat biku tersebut membawa mangkok begitu. Nah, mereka melihat demikian langsung ya katakan menggaret-garet jubahnya, kemudian karena tidak diberikan, akhirnya malah biku tersebut diserang oleh monyet-monyet tersebut. Nah, dirugikan. Artinya apa? Artinya bahwa tidak memberikan makanan kepada monyet itu bukan karena kekikiran, tetapi karena apa? Kebijaksanaan. Sementara sebenarnya monyet-monyet yang ada di hutan tersebut, kalaupun tidak diberi makanan nasi atau lauk, di sana sudah banyak makanan, dedaunan, buah sudah banyak. Nah, sehingga walaupun tidak diberi makanan, sudah cukup dengan makanan yang ada. Nah, sehingga melakukan itu bukan karena kekikiran, tetapi karena kebijaksanaan. Nah, demikian pula dengan kita tidak memberi kepada seseorang, ada kalanya memang ya bukan karena kekikiran, tetapi karena kebijaksanaan tertentu, karena memang kita sudah melihat sendiri apa yang dilakukan oleh orang tersebut. Nah, itu juga menjadi satu hal yang patut untuk kita jadikan sebagai
ya renungan dalam kita memberi. Ya saya kira demikian ya. Terima kasih untuk pertanyaannya. Oke, ketika kita mau memberi, kita harus berpikir itu kekikiran atau kebijaksanaan ya Bante ya. Seperti satu kasus dari Vivi sendiri, kemarin pada saat berdamayatra ke India, tour guide-nya itu selalu mengingatkan kembali, jangan memberi kepada pengemis. Betul. Jangan memberi kepada pengemis. Padahal sebenarnya niat kita itu berdamaiatra Bante, dan niat kita itu memang berbuat baik. Tapi disarankan untuk tidak seperti itu karena ya ada kasus-kasus yang kayak dikejar pengemis dan sebagainya. Jadi harus diikuti kebijaksanaan. Oke, baik. Kita lanjut ke pertanyaan kedua Bante. Sotihotu Bante, saya mau bertanya Bante. Di sini saya paling susah mengendalikan emosi. Bagaimana menurut Bante jika ada seseorang yang membuat kita sakit hati, apakah kita harus berusaha baik kembali dengan orang itu atau menghindar saja? Anumodana atas jawabannya Bante dari Malina Kumpang. Ya, baik. Tentu upaya-upaya yang dilakukan untuk bisa melenyapkan rasa ketidaksukaan, kebencian, emosi yang meledak terhadap orang tertentu, ya banyak cara yang bisa kita lakukan sebenarnya. Ya salah satu caranya adalah dengan pertama melakukan perenungan. Perenungan terhadap yaitu orang tersebut. Di sini mengacu pada kebaikan orang tersebut. Kita harus ingat bahwa mengapa muncul ketidaksukaan, emosi terhadap orang tertentu. Ya disebabkan karena yang kita lihat adalah keburukannya. Oh, dia telah menghancurkan saya, telah merugikan saya, telah merampas hidup saya. Itu kan yang dimaksud dalam Dhammapada kan. Selama seseorang masih memendam kebencian demikian, mengingat-ingat keburukan orang tertentu, dia telah merampas saya, merugikan saya, menghancurkan saya, maka kebencian tidak akan pernah berakhir. Akan terus berkembang, berkobar dalam batin. Karena yang dilihat adalah keburukannya. Nah, oleh sebab itu, Bhante Sariputta, murid Sang Buddha, menasihati kepada teman-temannya untuk bagaimana melenyapkan kebencian dengan mengingat kebaikan orang yang dibenci. Bagaimana kita bisa mengingatnya? Adalah dengan mengingat barangkali pernah orang yang kita benci ini melakukan kebajikan melalui ucapan. Pernah mengucapkan kata-kata yang indah terhadap kita, atau kata-kata yang indah terhadap orang lain, atau barangkali mengucapkan kata-kata dhamma, pernah berbicara dhamma, pernah berceramah. Itu adalah sisi baik dari orang tersebut. Ingat itu, apresiasi itu. Ternyata orang seburuk-buruk apapun dia, ada baiknya kok. Dia masih ya pernah mengucapkan kata-kata yang baik, kata-kata yang indah, ada baiknya sebenarnya. Nah, dengan mengingat kebaikan yang dia miliki, berkaitan dengan ucapan, maka kebencian juga bisa lenyap. Kalau ternyata ucapannya tidak ada yang baik, tapi coba ingatlah perbuatannya. Barangkali ucapannya kasar, ucapannya ceplas-ceplos, ucapannya menyakitkan, tetapi dia itu sebenarnya punya perbuatan-perbuatan yang baik. Mungkin pernah berdana kepada wihara, pernah ikut bermeditasi, pernah melakukan apapun yang baik, itu yang diingat. Mengapresiasi kebaikan yang dia lakukan berkaitan dengan perbuatannya. Dan mengingat itu juga bisa melenyapkan kebencian, ketidaksukaan. Atau misalnya, ternyata orang ini sudah tidak punya kebaikan sama sekali, ucapannya semuanya jelek, perbuatannya semuanya jelek, pokoknya tidak ada kebaikan sama sekali. Bahkan Bhante Sariputta mengatakan, seandainya tidak ada kebaikan sama sekali dari orang tersebut, tidak ada alasan bagi kita untuk membenci orang tersebut. Maka, apa yang bisa kita lakukan? Lihatlah orang tersebut seperti seorang pengemis. Kalau kita melihat seorang pengemis, kan kita kasihan. Kalau itu betul-betul pengemis ya, bukan yang tadi yang kelihatannya masih kuat dan sebagainya. Ya, tapi kalau kita melihat betul-betul seorang pengemis yang memang membutuhkan belas kasih kita, itu kita kasihan. Nah, bagaimana kita melihat orang demikian seperti pengemis? Artinya adalah kita melihat bahwa orang demikian adalah orang yang sedang menderita. Seperti pengemis tadi yang sedang menderita.
Kenapa dia menderita? Karena ucapan dan perbuatan yang dia lakukan itu adalah penderitaan bagi dia sendiri. Jangan dikira bahwa orang yang melakukan kejahatan dia bahagia. Sebenarnya ada konflik batin. Sebenarnya batinnya sedang gelisah. Mengapa dia mengucapkan kata-kata kasar? Karena batinnya sedang gelisah, menderita dia. Mengapa dia melakukan tindakan-tindakan yang tidak baik? Ya karena sedang gelisah, menderita dia. Dan dia sedang menderita dan dia pun juga akan mendapatkan penderitaan yang berkelanjutan. Apakah layak kita melihat orang yang sedang menderita, kita kemudian memarahi orang tersebut? Maka yang pantas, yang layak adalah mengasihani. Nah, kalau kita mengasihani orang demikian, ya di situ tidak ada kebencian, tidak ada emosi yang muncul. Karena kalau kita bisa berpikir demikian, bisa merenungkan demikian. Nah, perenungan juga baik untuk kita renungkan. Yang kedua, perenungan yang lain bisa juga misalnya dengan kita melihat dari sisi anatta misalnya ya tanpa aku, tanpa diri. Ya sekarang kita itu mengapa kita membenci orang tertentu? Ya karena kita itu membenci sebuah entitas yang dulu. Ada sebuah entitas, ada sebuah makhluk yang melukai saya, yang merugikan saya, merampas saya, yang telah berbicara kasar kepada saya. Padahal itu dulu. Tapi kita ingat-ingat. Padahal yang dulu dengan yang sekarang itu sudah berbeda. Orang yang dulu yang kita ingat sebagai orang yang telah merugikan saya, dengan yang sekarang ini sudah berbeda. Pikirannya sudah berbeda, jasmaninya sudah berbeda, tetapi kita masih mengingat-ingat sebagai orang yang sama, sebagai entitas yang sama, padahal sudah berbeda. Seperti kalau kita misalnya pergi ke sungai, ketika kita menyeberangi sungai di pagi hari, kemudian sore kembali lagi, apakah sungai yang sama? Sebenarnya sudah berbeda, sudah air yang berbeda, bahkan batunya pun juga sudah berbeda. Sebenarnya, tumbuhannya, pohonnya sudah berbeda juga yang berada di sekitar sungai tersebut. Tetapi kita berpikiran itu adalah orang yang sama, sungai yang sama, sehingga kita marah-marah, kita tidak suka. Nah, kalau kita bisa merenungkan demikian, maka batin kita juga menjadi damai, tidak ada kebencian. Nah, kalau tidak bisa demikian, ya mulailah untuk senantiasa mengembangkan cinta kasih. Nah, kalau batin kita itu diisi dengan cinta kasih, kita mengembangkan, menjadikan cinta kasih sebagai habit, nah maka batin kita tidak akan mudah terseret oleh kebencian. Terhadap orang yang membenci kita pun, karena batin kita sudah terbiasa dengan cinta kasih, terbiasa dengan pengembangan meta, maka tidak mudah untuk terbawa oleh kebencian. Nah, itu juga satu cara yang bisa kita lakukan untuk yaitu melenyapkan kebencian. Kemudian apakah dengan kita menghindar itu boleh? Ya, kalau memang itu cara yang bisa digunakan untuk melenyapkan kebencian, ya tentunya tidak masalah. Tidak masalah untuk kita menghindar. Tetapi sementara kita, sembari kita menghindar pun, kita harus memunculkan yaitu kebijaksanaan yang seperti tadi. Perenungan-perenungan yang baik. Agar apa? Agar tidak selamanya kemudian kita hanya menghindar. Menghindar baik. Ada kalanya kita harus menghindar. Ini juga bagian dari apa? Ya, asewana cak balanang. Jadi tidak berasosiasi dengan yang bodoh atau dengan orang-orang yang memang hanya memunculkan kebencian, keserakahan. Kalau itu dengan cara menghindar kok bisa melenyapkan, ya itu baik sekali untuk menghindar. Tetapi sembari menghindar juga ada perenungan-perenungan yang tadi harus direnungkan agar ketika nanti bertemu lagi sudah tidak ada kebencian. Tapi kalau hanya sekedar menghindar tanpa ada kebijaksanaan yang lain, ya untuk sementara mungkin tidak ada kebencian karena tidak melihat. Tapi begitu nanti ada berpapasan lagi, wah ingat lagi. Wah kemudian kebencian muncul, ketidaksukaan muncul, menderita juga, menderita lagi. Ya itulah yang bisa kita lakukan untuk melenyapkan emosi kebencian ketika melihat seseorang yang tidak disukai. Ya, saya kira demikian ya. Terima kasih. Oke, baik Bante. Vivi mengembangkan satu pertanyaan ini dari pertanyaannya Cire Marlina, Bante. Baik. Di saat ini sudah terjadi, yang seperti yang kasusnya tadi Cimarlina, itu sudah terjadi bahwa ia merampas saya, ia mengambil hak saya, ia berkata kasar kepada saya. Itu
Nah, bagaimana jika hal tersebut terjadi pada saat momen itu? Nah, bagaimana kita mengendalikan emosi kita? Bagaimana, apakah kita langsung, oh dia setelah berkata seperti itu, Vivi langsung pergi? Kan tidak mungkin, Bante. Mungkin untuk sebagai umat awam seperti kita yang masih belajar, mungkin agak susah. Bagaimana memasang wajah kita, contoh kalau Vivi sendiri, kalau misalnya ada yang seperti itu, wajah Vivi itu nggak bisa bohong, langsung nampak seperti itu, Bante. Nah, apakah di saat seperti itu, bagaimana mengendalikan emosi tersebut, Ya. Bante? Ya, dalam hal ini memang perlu latihan. Ya, kita tidak bisa sekonyong-konyong langsung bisa tenang. Perlu latihan. Sebenarnya latihan yang berkesinambungan untuk selalu mengendalikan batin kita, melihat gejolak batin kita dengan perenungan-perenungan yang kita lakukan ya secara berkesinambungan, itu yang menjadi senjata yang kuat, senjata yang tajam untuk memotong kebencian kapanpun itu muncul. Bahkan ketika berhadapan dengan seseorang yang memunculkan kebencian, langsung bisa dipotong. Nah, untuk sementara ya ketika misalnya ada orang yang berkata kasar demikian, yang terbaik yang pertama adalah dengan diam. Tidak kemudian kita langsung membalas dengan diam. Lihat gejolak pikiran kita. Lihat yaitu fluktuasi dari hati kita, pikiran kita. Wah, jadi kita rasakan. Jadi kalau dalam hal ini kita menggunakan yaitu vipassana. Jadi kita memperhatikan gejolak pikiran kita. Begitu ada orang berkata kasar, bukan kita membalas perkataan orang tersebut, tetapi lihat gejolak pikiran kita. Wah, ada kebencian, ada ketidaksukaan, ada seperti darah yang mengalir ke ubun-ubun. Wah, ketegangan jasmani. Kita rasakan. Kita rasakan, kita perhatikan, kita tenang, kita perhatikan saja, tanpa kita menjustifikasi, tanpa kita menghakimi, kita perhatikan, tenangkan dulu. Nah, kalau sudah tenang, kalau memang kita mau bicara, boleh bicara. Karena apa? Bicara dengan ketenangan. Bicara bukan dengan kebencian. Karena ada kalanya memang dalam sebuah, yaitu katakan percakapan yang membawa kepada hal yang tidak baik, yang mana kita perlu untuk menjelaskan agar tidak terjadi kesalahpahaman, agar tidak terjadi miskomunikasi, maka kita perlu menjelaskan, tetapi dalam menjelaskan harus menjelaskan dengan batin yang tenang. Karena kalau kemudian kita, walaupun kita di posisi yang benar sekalipun, kalau kita membalas ucapan orang lain dengan kebencian, dengan batin yang gelisah, yang terjadi adalah konflik. Konflik dalam batin, konflik dengan orang lain. Menderita, tidak damai. Maka yang pertama adalah tenangkan terlebih dahulu batin kita. Dengan kita menyadari. Tetapi ini pun juga butuh latihan juga. Barangkali awalnya seseorang, begitu ada orang yang mengucapkan kata-kata yang kasar, langsung kita, karena perhatian kita tidak tajam, belum begitu berkembang, maka langsung kita membalas. Tapi tidak apa-apa, awalnya demikian. Tapi begitu membalas, oh ingat, oh ini tidak baik. Kemudian stop. Kita tenangkan, yaitu gejolak pikiran kita, gejolak hati kita. Kita tenangkan jasmani kita. Kita rasakan ketegangan kita. Kemudian kalau itu dilakukan lagi dan lagi, maka sebelum kita mengucap, kita sudah tahu, wah ini sudah tidak baik. Sudah mau keluar ucapan, kemudian tenang dulu. Nanti kalau sudah terbiasa dengan perhatian terhadap batin dan jasmani, maka begitu ada orang berucap kasar atau ada situasi kondisi yang membuat tidak senang, begitu muncul sedikit saja, itu langsung ketahuan. Sehingga tidak akan berkembang sampai membuat kita menderita. Akan ketahuan. Lenyap. Nah, itu yang mesti dilakukan. Untuk mengatasi kegelisahan, ya di sini kebencian, ketidaksukaan terhadap orang yang melakukan tindakan yang tidak baik terhadap kita. Nah, tenangkan batin dengan kita mengembangkan perhatian. Ya, saya kira demikian. Oke, baik, Bante. Terima kasih, Bante. Kita lanjutkan ke pertanyaan ketiga, Bante. Selamat malam, Bante. Saya ingin bertanya, bagaimana menghadapi tetangga yang ingin hutang kepada kita,
karena kita sudah pernah meminjamkannya tetapi belum dikembalikan seutuhnya. Sementara kita berusaha tidak dendam dengannya dengan tetap bersilaturahmi dengannya. Mohon penjelasannya Bante dari Budi Klumpang. Ya, ya pertama ya semua kan harus menggunakan kebijaksanaan ya. Kita orang berdana pun membantu pun juga harus ada kebijaksanaan. Dan di sini tentu ya kita harus tahu, artinya harus tahu sebenarnya dia meminjam uang itu adalah memang betul-betul karena kebutuhan atau tidak, atau hanya karena penipuan misalnya. Ya, karena ada kalanya karena penipuan, kemudian ya merasa seseorang ini mudah ditipu, atau seseorang ini mudah digunakan, kemudian malahan digunakan untuk hal-hal yang untuk kepentingan dirinya. Ya tentu kalau memang demikian halnya, ya sudah misalnya beberapa kali pinjam tetapi tidak dikembalikan dan ternyata pinjamannya digunakan untuk hal-hal yang sebenarnya tidak bermanfaat. Ya tentu hal ini juga ya bagi orang demikian ya punya hak untuk menolak. Punya hak untuk menolak untuk memberikan pinjaman karena tahu bahwa apa yang diberikan ternyata hanya disalahgunakan. Ya orang demikian punya hak untuk tidak memberikan pinjaman. Tetapi kalau tahu memang betul-betul orang demikian, ya ternyata memang betul-betul membutuhkan. Dan kenapa meminjam berulang kali? Karena memang tidak bisa mengembalikan. Bukan karena tidak ingin mengembalikan, tetapi karena memang tidak bisa mengembalikan. Barangkali karena ada masalah yang lain dan sebagainya, kemudian tidak bisa mengembalikan. Ya tentu karena itu adalah hal yang baik untuk bisa membantu orang lain, ya tetap saja membantu orang tersebut. Selama ya Anda ya bisa untuk membantu. Ya, selama Anda bisa untuk membantu terhadap siapapun, terhadap orang yang sama, karena memang betul-betul membutuhkan, yaitu sangat baik untuk dilakukan. Dan kebajikan yang Anda lakukan sebenarnya tidak akan hilang. Karena apa? Pasti akan berbuah. Ya, karena buah kebajikan tidak akan hilang, karena pasti akan berbuah. Nah, sehingga itu baik untuk dilakukan. Dan untuk silaturahmi tentu ya itu baik sekali kepada siapapun, kepada orang-orang yang bahkan yang tidak, ya kita mengatakan yang tidak baik sekalipun, kalau kita masih bisa bersilaturahmi, kemudian kita masih bisa bersahabat, batin tidak memunculkan kebencian, wah itu sangat baik. Dan itu yang memang mesti harus kita lakukan dalam kehidupan kita di tengah-tengah masyarakat. Kepada siapapun kita hendaknya memunculkan sikap persahabatan. Bahkan terhadap orang yang membenci kita sekalipun, orang yang merugikan kita sekalipun, persahabatan, cinta kasih tetap harus kita kembangkan di sana. Ya, saya kira demikian apa yang ingin saya sampaikan. Untuk pertanyaan, untuk jawabannya. Mungkin Bante, untuk pertanyaan yang kedua ini, mungkin lebih ke judgement Bante. Lebih ke judgement bahwa, orang ini si A sudah berhutang kepada saya. Mungkin ke depannya waktu bertemu kembali pasti ada sedikit gejolak konflik dalam diri kita yang sudah judge. Oh, si A ini sudah berhutang kepada kita. Walaupun kita berusaha bersilaturahmi, mungkin gejolak judgement-nya ini nggak bisa hilang Bante. Seperti itu. Mungkin pertanyaan Budi itu seperti itu Bante. Iya, baik. Kalau demikian halnya, tentu pemikiran tentang dia sudah berhutang pada saya pasti muncul. Itu tidak akan bisa tidak muncul, pasti muncul. Nah, tetapi yang terpenting adalah bagaimana kita menyikapi pemikiran demikian tetap dengan kebijaksanaan. Ya, tetapi kalau misalnya ketika muncul pemikiran dia telah berhutang pada saya, kemudian muncul kecurigaan, kenapa dia tidak bayar-bayar, kemudian muncul kebencian, ketidaksukaan, itulah yang harus kita handle. Itulah yang harus kita lenyapkan. Kecurigaan demikian, pemikiran benci demikian, itu yang mesti dilenyapkan. Nah, tetapi kalau hanya sekedar muncul, dia telah berhutang pada saya, kemudian ya sebagai seorang yang memberikan hutangannya tetap ya secara profesional ya tetap meminta kapan kamu bisa mengembalikan, enggak apa-apa, itu sudah haknya. Tetapi bagaimana dalam yaitu pemikirannya demikian tidak sampai memunculkan kebencian. Ya dengan perundungan-perundungan yang tadi saya sampaikan, ya barangkali dia memang membutuhkan.
barangkali dia memang belum bisa membayar, bukan karena dia itu tidak bisa membayar, ya karena dia belum bisa membayar, sehingga apa? Sehingga ya belum bisa melunasi hutangnya atau belum bisa membayar hutangnya. Barangkali dia punya masalah tertentu sehingga ada kebutuhan lain yang mana dia tidak bisa membayar hutangnya. Nah, perenungan-perenungan demikian bisa dimunculkan. Atau perenungan yang lain adalah ya apapun yang saya lakukan dengan memberikan pinjaman kepada dia sebenarnya adalah kebajikan. Dan kebajikan itu tidak akan bisa lenyap dari kehidupan saya. Saya telah melakukan kebajikan, pasti akan berbuah. Apakah dalam kehidupan sekarang atau kehidupan yang akan datang, pasti akan berbuah. Dan sebenarnya ketika saya memberikan pinjaman kepada orang tersebut, sebenarnya itu saya tidak kehilangan apapun. Karena apa? Kebajikan itu pasti akan berbuah. Tidak akan kehilangan apapun. Nah, dengan perenungan-perenungan yang bijaksana demikian, maka ketidaksukaan, kebencian akan lenyap. Itu yang paling penting. Kalau hanya ingatan misalnya, oh dia berutang kepada saya, oh itu pasti muncul. Ya pasti muncul ya, karena kan memang sudah terjadi dan kita matang, kita manusia normal yang bisa mengingat apa yang telah terjadi, itu pasti muncul. Tetapi bagaimana ketika itu muncul, tidak menimbulkan kebencian, tetapi malah menimbulkan kebahagiaan, menimbulkan kebijaksanaan. Itu yang harus kita lakukan. Ya, saya kira demikian ya. Oke, baik Bante. Terima kasih Bante. Ya. Kita lanjut ke pertanyaan ketiga dari Wati, Jakarta. Namo Buddhaya Bante. Ya, Saya Namo ingin Buddhaya. bertanya tentang tata cara berdoa. Yang saya tahu, jika umat Buddha berdoa dengan membacakan parita-parita suci seperti pada saat kebaktian di wihara. Apakah ada cara lain lagi? Karena di tempat saya bekerja setiap paginya, diadakan doa bersama, hanya per divisi. Karena pada divisi saya jumlahnya sekitar 20 orang, maka pemimpin doanya bergiliran. Saya jadi bingung pada saat giliran saya harus memimpin doa seperti apa, karena doanya dilakukan dengan bersuara seperti agama lain. Saya pernah memimpin doa tanpa bersuara, dan saya diberitahu atasan saya, jika lain kali harus bersuara. Mohon bantuannya, Bante. Saya ucapkan terima kasih. Ya, baik. Ya tentu berdoa tidak harus menggunakan parita. Apalagi kalau kita berdoa di komunitas yang sifatnya adalah lintas agama. Ya kita berdoa dengan menggunakan bahasa Indonesia. Barangkali ada paritanya, tetapi paling satu syair atau beberapa kata bisa dimunculkan di sana. Untuk apa? Untuk ya sekedar mengidentifikasi bahwa ini adalah doa dalam agama Buddha gitu kan. Tetapi tetap menggunakan bahasa Indonesia. Misalnya dengan apa? Misalnya kalau saya pribadi itu misalnya ada acara doa bersama, ya saya mengatakan ya semoga dengan kekuatan tiratana, kekuatan kebajikan kita, dengan kekuatan para dewa, semoga kita semua berbahagia, kita semua mendapatkan ketenangan, kedamaian, dan seterusnya. Atau kemudian ya tergantung pada doa yang memang ditujukan di sana. Kalau memang itulah doa bersama yang sifatnya untuk kelancaran pekerjaannya, ditambah semoga dengan kekuatan Buddha, Dhamma, dan Sangha, kekuatan kebajikan kita, kekuatan para dewa, semoga pekerjaan hari ini menjadi lancar, kita semua mendapatkan kebahagiaan, dan seterusnya. Tergantung masing-masing, tapi dengan kekuatan Buddha, Dhamma, dan Sangha, dengan kekuatan kebajikan kita. Nah, kemudian ditambah lagi misalnya untuk bahwa itu adalah doa dalam agama Buddha. Ya misalnya apa? Natime saranang anyang buddhome saranang warang. Nah, itu juga ditambah. Diakhiri dengan apa? Sabe sata bawantu sukitata, semoga semua makhluk berbahagia. Sudah cukup. Itu saja. Nah, tetapi tentu tambahan-tambahannya adalah sesuai dengan situasi dan kondisi. Ya misalnya kalau ya doa di dalam acara yaitu tentang COVID-19 itu kan ya doanya kan termasuk adalah semoga COVID ini cepat hilang dari bumi, semoga para pejabat, para pemerintah juga terbebas dari atau terhindar dari COVID-19, semoga mereka bisa ya melakukan tugas mereka dengan baik dan seterusnya. Ya itu masing-masing.
Tetapi memang di sini menggunakan semoga, semoga, dan semoga. Ya, saya kira demikian ya. Oke, baik, Ya, Bante. Kita ke pertanyaan terakhir, Bante. ya. Sotya tuh Bante, saya ingin bertanya, manakah yang lebih baik, berdana dhamma atau dhamma duta, atau berdana dengan mengorbankan kehidupan kita, misalnya membantu urusan wihara tertentu seumur hidup. Dari Andi Klumpang. Ini konflik berbuat baik ini, Bante. Ya, baik. Sebenarnya memang Sang Buddha mengatakan dhamma danang jinati. Jadi bahwa berdana dhamma itu ya dikatakan sebagai yang tertinggi di antara dana-dana lainnya. Tetapi yang terkadang disalahpahami oleh orang kemudian, seseorang kemudian ada kalanya kalau tidak memahami dengan bijaksana, maka tidak mau berdana yang lainnya. Tidak mau berdana makanan, maunya berdana dhamma, ceramah-ceramah ke sana ke sini. Padahal tidak. Sebenarnya kesemuanya baik, semuanya akan memberikan manfaat yang besar kalau itu dilandasi dengan kebijaksanaan. Bahkan berdana berupa materi saja, kalau itu didasari oleh kebijaksanaan, misalnya demi tujuan untuk pelenyapan kotoran batin, yang sebenarnya mengatakan cita langkara, cita parikara, demi menghiasi, demi memperindah batin, yang dengan kata lain adalah untuk memperindah batin, melenyapkan kotoran batin. Itu adalah berdana yang luar biasa, yang sangat dipuji oleh Sang Buddha, dan bahkan bisa membawa kepada kesucian anagami. Padahal berdana materi, yang tujuannya adalah untuk memperindah batin. Tetapi apakah akan bahwa berdana dhamma itu akan lebih baik? Sementara orang berdana dhamma berceramah, tetapi malah tujuannya untuk apa? Menyombongkan diri sendiri, merendahkan yang lain. Wah, saya bisa berceramah dengan baik, yang lain tidak baik. Ya, malahan itu membawa kepada apa? Membawa kepada ya munculnya kotoran batin. Lebih baik yang tadi berdana materi, tetapi malahan tujuannya adalah untuk melenyapkan kotoran batin. Itu lebih baik. Kalau kemudian orang seakan-akan berdana dhamma, tetapi malahan untuk kesombongan diri sendiri, untuk merendahkan yang lain. Nah, sehingga bahkan di dalam salah satu khutbah namanya yaitu Asapurisa Sutta Majjhima Nikaya. Sang Buddha mengatakan salah satu karakteristik dari orang yang tidak baik atau Asapurisa adalah dia menjadi seorang pembabar dhamma, dhamma katika. Tetapi ternyata memunculkan kesombongan. Saya adalah seorang dhamma katika, pembabar dhamma. Tapi yang lain-lain ini bukan pembabar dhamma. Merendahkan yang lain. Ternyata itu oleh Sang Buddha dikatakan sebagai asapurisa. Asapurisa lakkhana, karakteristik dari orang yang tidak baik. Nah, sehingga di sini apakah betul kalau semata-matanya membabarkan dhamma tanpa ada kebijaksanaan, itu pasti akan memberikan adalah yang terbaik? Belum tentu. Dan yang kedua yang perlu dipahami adalah berdana dhamma itu pun juga sebenarnya kalau dhamma yang kita berikan itu diterima oleh yang mendengarkan. Kalau misalnya kita bicara panjang lebar, 2-3 jam, 4 jam, 5 jam, bicara tentang dhamma. Tetapi ternyata yang mendengarkan tidak paham sama sekali. Ya karena tidak ada yang menerima apa yang kita bicarakan, ya di situ tidak ada yang namanya pemberian dhamma. Misalnya saya nih di sini bercerita ya sharing dhamma dalam hal ini, kemudian saya menggunakan bahasa Jawa. Yang pendengarnya itu semua orang Medan yang tidak bisa bahasa Jawa. Padahal yang saya bicarakan itu dhamma sebenarnya. Tetapi ternyata yang mendengarkan tidak bisa memahami. Apakah di situ dikatakan sebagai dana dhamma? Ya tidak. Akan terjadi sebuah pemberian dhamma kalau yang memberikan itu betul-betul tahu yang dibicarakan adalah dhamma, kemudian yang menerima itu betul-betul menerima apa yang diberikan oleh si pembabar dhamma. Nah, baru kemudian terjadi sebuah dana dhamma, pemberian dhamma. Nah, oleh sebab itu pernah satu kali kejadian, Bhante Ananda
Nah, Bante Ananda ini setelah Sang Buddha, memang Bante Ananda kan memang suka memberikan pembabaran dhamma pada banyak orang. Nah, suatu kali ketika Sang Buddha sudah parinibbana, sebelum terjadi konsili, nah beliau ini membabarkan dhamma kepada orang yang lewat, seorang pemburu yang tidak akan memahami dhamma walaupun Bante Ananda itu memberikan pembabaran dhamma. Kemudian ada dewa datang kepada Bante Ananda mengingatkan, Bante, walaupun Bante memberikan ceramah dhamma kepada orang ini, percuma, dia tidak akan memahami. Dia manggut-manggut tetapi tidak akan paham dengan pembabaran dhamma. Ya, alih-alih kemudian katakan membabarkan dhamma, lebih baik yaitu mengelola batin sendiri. Karena waktu itu Bante Ananda kan belum mencapai kesucian arahanta. Ya, itu diingatkan oleh dewa tersebut. Nah, walaupun itu ya boleh dikatakan itu adalah dewa yang memberitahu kepada Bante Ananda dan itu tercatat di dalam kitab suci, artinya apa? Artinya bahwasanya ada kalanya kita itu membabarkan dhamma pun tidak selamanya dikatakan sebagai dana dhamma. Kalau yang mendengarkan tidak mengerti apa yang kita sampaikan, itu bukan dana dhamma. Nah, sehingga yang terjadi adalah kalau si pembabar juga tahu bahwa yang disampaikan adalah dhamma, kemudian yang menerima juga tahu itu adalah dhamma dan diterima dengan baik, memunculkan pikiran yang positif, memunculkan sang vega, keterbukaan batin, itu baru dikatakan dhammadana. Dan itu memang itu sangat besar, itu sangat katakan ya buah kebajikan yang sangat besar, dan buahnya memang juga akan sangat besar kalau itu terjadi hal demikian. Ya, saya kira demikian ya. Ya, terima kasih. Baik, Bante. Terima kasih banyak, Bante, telah menjawab pertanyaan yang disampaikan para peserta malam ini. Semoga tanya jawab ini dapat menambah wawasan, menjadi inspirasi dan motivasi kita dalam mempraktikkan Dhamma. Sebagai penutup Dhamma Desana ini, mohon kiranya Bante memberikan kalimat penutup. Silakan, Bante. Ya, baik, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, sekali lagi bahwa kita semua sebagai manusia tentu ingin hidup bebas tanpa konflik, ingin hidup damai. Tetapi kenyataannya kenapa kita tidak bisa damai? Kenyataannya kenapa kita masih terseret ke dalam konflik pertengkaran? Itu disebabkan karena kita masih memiliki iri hati dan juga kekikiran. Oleh sebab itu, untuk bisa hidup damai tanpa konflik, maka mari kita bersama-sama untuk melenyapkan rasa iri hati yang ada dalam batin kita dan juga kekikiran yang masih ada dalam batin kita. Lenyapkan itu dengan cara kita memunculkan mudita, mengembangkan mudita, mengembangkan cinta kasih, dan juga mengembangkan sikap kedermawanan, suka berbagi kepada yang lain. Dengan demikian, hidup akan menjadi damai, dan kita hidup di tengah-tengah masyarakat tanpa adanya konflik, baik dalam batin kita maupun konflik yang terjadi ya dalam kaitannya konflik sosial. Itulah Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, semoga apa yang disampaikan pada kesempatan malam hari ini memberikan pemahaman bagi kita semua maju dalam Dhamma, sampai sata bhavantu sukhitata, semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Sekali lagi terima kasih Bante atas penguatan Dhamma yang diberikan barusan. Selanjutnya, mohon kesediaan Bante untuk membimbing kami melakukan pelimpahan jasa atas perbuatan baik yang telah kita lakukan bersama-sama selama ini. Silakan Bante. Ya baik, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, mari kita bersama-sama dengan batin yang tenang, tekadkan dalam batin kita untuk melimpahkan jasa kebajikan yang telah kita lakukan kepada sanak keluarga yang telah meninggal dunia, kepada leluhur dengan harapan semoga mereka mengetahui kebajikan kita, semoga dimanapun mereka berada, semoga mereka berbahagia. Punya siddhani kata sayananyani kata nime, te sanca bhagino hontu sattananta pamanaka,
Ye piya gunawanta ca maihang mata pita dayo Tidha me capya didha wa anye majjata verinom Sattha tidhandi lokasming te bhumma catuyonika Panceka catuvokara sangsaranta bhava bhave Nyatang de pattidanam me anumodantu te sayang Ye cimang napajananti dewa te sang nivedayung Maya dinana punyanang anumodana hetuna Sabbe satta sada hontu avera sukha jivino Kema padanca papontu Te sasa sijhatang subha. Sadhu, sadhu, sadhu. Ya, terima kasih. Terima kasih Bante yang telah mengisi keseluruhan kegiatan pada malam hari ini. Semoga Bante berkenan mengisi kembali baik pada kegiatan yang serupa ataupun kegiatan lainnya. Semoga Bante senantiasa sehat dan maju dalam Buddha Sasana. Wandami Bante. Baik, terima kasih banyak. Ya, terima kasih. Baik, Rama-Ramani, Upasaka Upasika, Bapak Ibu, Saudara-saudari sedama, di penghujung acara pada malam hari ini, Vivi mengajak Bapak Ibu, Saudara-saudari sedama untuk mendukung kegiatan operasional Wihara Weluana Klumpang, dapat mengirim pesan via WhatsApp ke 0813 5142 6609. Sekali lagi, 0813 5142 6609 atau dapat memindai QR Code Wihara Weluana Klumpang yang ada di layar kita. Demikianlah acara Inspirasi Dhamma pada malam hari ini. Saya, Viviani Sunario, mengucapkan banyak terima kasih yang telah hadir dan mengikuti acara Inspirasi Dhamma malam hari ini. Saya juga minta maaf apabila ada ucapan yang kurang berkenan ketika didengarkan. Sampai jumpa di Inspirasi Dhamma Wihara Weluana Klumpang, Kamis depan pukul 19.30. Sotihotu, Namo Buddhaya. Selamat malam.